Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Nurhaliza dengan NIM 340221045. Di sini saya akan membuat video tutorial untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi digital. Nah, tugasnya itu adalah bagaimana cara memulai bisnis secara online berbasis web. Nah, yang pertama kita harus menentukan ide. Menentukan ide ini supaya kita fokus untuk memasarkan produk jenis apa yang akan kita jual nantinya. Kedua, kita harus melakukan riset. Kenapa kita harus melakukan riset? Karena kita membutuhkan data yang objektif sebagai fondasi bisnis online yang kuat. Dengan riset pasar ini, kita bisa mendapatkan data-data tersebut yang didasari data objektif, bukan sekedar asumsi dan opini. Nah, di melakukan riset ini kita bisa tahu siapa target market kita, kemudian siapa saingan bisnis kita, dan berapa banyak yang mencari bisnis kita. Oke? Yang ketiga, kita harus mengumpulkan konten, mulai dari artikel, foto, video, lalu audio. Langkah keempat, kita tentukan produk yang akan kita jual. Misalkan kita akan menjual produk sendiri atau produk orang lain. Nah, kita juga dapat mempromosikan lewat media sosial dan memberikan promo menarik, kemudian memanfaatkan marketplace atau e-commerce dan sebagainya. Yang kelima, kita harus buat situs dan membeli nama domain. Dengan membuat situs web, kita tidak hanya dapat memberikan edukasi seputar produk melalui konten, seperti artikel, dapat memberikan edukasi, kita tidak hanya dapat memberikan edukasi seputar produk melalui konten marketing seperti artikel maupun gambar dan video. Kita juga dapat mengajak calon konsumen untuk langsung berbelanja produk melalui website yang sama. Nah, untuk nama domain itu adalah alamat situs website. Jadi misalkan kita mengetikkan alamat website di internet, maka akan ada akhiran bermacam-macam seperti .com, .id, dan lain sebagainya. Akhiran itu adalah beberapa contoh yang disebut dengan domain. Nah, fungsi dari domain sendiri adalah sebagai alat untuk mengidentifikasi sebuah web hosting atau dalam artian sebagai jembatan untuk mengantarkan kita ke sebuah website. Misalkan kita mau ke glints.com. Glints adalah contoh website yang ingin kita tuju, sedangkan .com adalah bentuk dari domain itu sendiri. Nah, untuk mendaftarkan nama domain, kita harus memilih nama yang unik, karena domain tidak boleh sama dengan domain website lain agar dapat dilacak dengan baik oleh internet. Membeli domain merupakan salah satu langkah yang wajib saat kita akan membuat blog, website pribadi, ataupun bisnis online. Tanpa domain ini, calon konsumen akan sulit mengakses bisnis kita. Nah, Bagaimana untuk membeli domain itu? Yang pertama, kita harus temukan registrar domain yang kredibel. Registrar adalah perusahaan yang mendaftarkan dan mengelola domain. Pentingnya kita memilih registrar domain yang terpercaya karena bisa berdampak pada bisnis secara jangka panjang. Nah, teman-teman, di sini juga kita harus mempertimbangkan beberapa hal dalam memilih registrar. Yang pertama, dari harga. Kita harus menghindari registrar yang menawarkan biaya awal yang murah untuk tahun pertama pendaftaran, tetapi membebankan tarif perpanjangan yang jauh lebih mahal. Kemudian kita juga harus memperhatikan kebijakan masa berlaku domain. Kita harus pilih registrar dengan fitur perpanjangan otomatis dan pengingat. Langkah selanjutnya, kita harus memperhatikan layanan add-on, yaitu kita harus mencari registrar domain yang menyediakan layanan add-on berguna lainnya seperti privasi domain atau domain parking. Selanjutnya, kita harus memperhatikan kebijakan transfer domain. Kita harus memastikan dan meninjau kebijakan transfer domain registrar sebelum membeli domain.
Kemudian ketika kita akan membangun bisnis secara online, kita juga harus membeli hosting dan online-kan situs kita. Hosting ini berfungsi untuk menyimpan semua file dari website agar bisa diakses secara online. Hosting ini juga memiliki ukuran dan fasilitas yang berbeda, tergantung dari jenis website yang kita bangun dan besarnya ruang yang kita perlukan. Promosikan juga situs bisnis kita, misalkan kita bisa promosikan di sosial media seperti Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, Google My Business, dan lain sebagainya. Nah, itu dia teman-teman beberapa tips memulai bisnis secara online. Nah, teman-teman, selanjutnya bagaimana cara memilih platform dan membuat website. Nah, yang pertama, ini pemisalan aja, kita install WordPress pada versi terbaru yaitu Auto Installer. Nah, WordPress itu yang seperti apa? Nah, yang seperti ini ya. Kemudian ketik di admin area dengan mengetik domain yang kita pilih .com atau wp-admin di bagian kolom browser supaya bisa masuk pada dashboard WordPress. Kemudian pada halaman login, isi informasi yang telah kita buat pada saat proses install. Nah, lewat panel backend, kita juga bisa mengelola konten dan juga user WordPress. Lalu, kita pilih tema dan desain pada Appearance Themes di dashboard. Kita lihat pratinjau serta install tema pada repositori tema WP, kemudian pilih Add New. Pada halaman dan konten dalam WordPress, ini dapat di-upload dengan 3 tipe konten, yakni halaman, postingan, dan media. Ekstensi juga plugin. WordPress mempunyai kelebihan, ada banyak plugin yang dapat kita install supaya bisa menghadirkan banyak fitur dengan fungsi yang baru. Caranya, kita pilih plugin, klik Add New, lalu install pluginnya. Yang kita butuhkan setelah diinstal akan tersimpan di install plugin. Nah, biasanya plugin yang kita pilih ini yang biasa digunakan dalam bisnis itu adalah yang WooCommerce, atau juga plugin yang lain nih, misalkan seperti Yoast, WordPress Migration, Jetpack, dan lain sebagainya. Ini bisa ya dipilih plugin. Nah gitu teman-teman, ini adalah cara untuk membuat website dengan WordPress. Oke, next ke video tutorial berikutnya. Teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan riset pasar dengan menggunakan Google Trend. Nah, di sini kita dapat menemukan apa yang kita cari untuk perkembangan bisnis yang akan kita buat. Misalkan kita akan mencari, kita akan membuat bisnis seblak, misalkan ya teman-teman. Kita pilih ini waktunya 7 hari terakhir aja ya, atau enggak sehari terakhir. Nah teman-teman, ketika kita akan memulai bisnis untuk berdagang seblak, oke, ini minat seiring waktu dari sehari terakhir ini, dari kalau kita membuat bisnis seblak ini, lihat kenaikannya cukup signifikan ya. Dan ini ketika minat seiring waktu dari seblak ketika naik banget itu pada tanggal 16 November pukul 16.20. Oke. Kita juga bisa membandingkan jika kita mau bikin dua perbandingan bisnis. Misalkan kita akan menjual seblak dengan ramen ya, misalkan ya. Nah, ini
Seblak rata-ratanya 43 dan ramen rata-ratanya 28. Di sini kalau kita mau bikin antara dua bisnis dari seblak dan ramen, jadi kita bisa pilih bisnis untuk kuliner seblak ya, karena ini rata-rata seblak dan ramen ini jauh lebih banyak seblak daripada ramen gitu teman-teman. Ketika kita akan membuat riset pasar untuk bisnis yang akan kita jalankan, yang akan kita bangun. Nah, kemudian di penulisan training ini, ketika kita akan membuat konten, baik itu untuk konten video atau untuk ide bisnis, kita juga bisa lihat dari penelusuran yang trending. Nah, gitu teman-teman. Atau kita bisa lihat di setahun pencarian. Nah, ini kita bisa lihat di setahun pencarian untuk melakukan riset pasar ini. Kita bisa melakukan riset pasar dengan membandingkan dua produk yang akan kita bangun untuk bisnis. Misalkan kebaya dengan batik ya teman-teman. Kita buat dua perbandingan. Dan kita lihat perbandingan dari kebaya dan batik dari 7 hari terakhir. Nah, ini teman-teman. Kebanyakan di 7 hari terakhir ini minat dari kita itu lebih banyak ke kebaya ya teman-teman. Nah, itu teman-teman perbandingannya untuk membandingkan riset pasar untuk bisnis yang akan kita bangun. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan memahami SEO on page. Untuk meningkatkan posisi website dalam hasil pencarian Google, kita perlu menerapkan cara optimasi SEO. SEO sendiri tergolong ke dalam dua jenis, yakni on page dan juga off page. Kenapa SEO on page itu penting? SEO on page sangat penting karena membantu mesin pencari memahami situs web kita dan kontennya, serta mengidentifikasi apakah relevan dengan query pencari. Saat mesin pencari menjadi lebih canggih, ada fokus yang lebih besar terhadap relevansi dan semantik di halaman hasil mesin pencari. Atau, mengapa website perlu mempunyai peringkat tinggi di Google? Sebuah bisnis memerlukan website dengan posisi tinggi agar pengguna internet lebih mudah menemukannya, sehingga peluang memperoleh pelanggan juga akan lebih besar. Mengelola website atau blog tidak cukup hanya dengan mengisinya memakai konten, namun juga harus mematuhi kaidah Google sehingga dianggap layak untuk menempati peringkat tinggi di hasil pencarian. SEO on page merupakan usaha dalam mengoptimasi SEO di bagian depan website. Usaha ini membangun konten sesuai kaidah Google. Konten yang relevan dengan keyword akan membuat Google menganggapnya layak untuk menempati posisi atas di hasil pencarian. Cara optimasi SEO jenis ini tergolong mudah untuk dipelajari dan diaplikasikan. Kita hanya perlu membangun konten berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh Google, tidak memerlukan upaya dari luar. Nah, jika kita sukses menerapkannya, maka konten kita akan lebih mudah ditemukan oleh pengguna internet. Nantinya akan menaikkan traffic. Jika berkaitan dengan bisnis, maka peluang penjualan akan jauh lebih tinggi. Dalam membuat konten di Google harus mengikuti aspek dari search engine tersebut supaya tidak memberikan dampak negatif pada bisnis kita. Nah, berikut ini adalah cara optimasi SEO on page. Yang pertama, memakai permaling sederhana. Permaling ini akan membantu mesin pencari untuk memahami topik yang kita buat dalam website. Pada umumnya, permaling cukup memuat keyword yang ditentukan saja. Jika kita pakai WordPress, umumnya permaling telah disediakan secara otomatis, tapi kita juga dapat mengeditnya secara mudah. Kita klik dashboard WordPress, kemudian pilih setting dan lanjut ke menu permaling. Lalu klik struktur permaling post name dan tekan save. Dengan cara ini, struktur permaling akan lebih mudah dikenali oleh search engine. Kedua, kita menciptakan judul konten yang menarik. Jika judul bisnis kita menarik, tentunya akan lebih banyak pengguna internet yang mengunjungi website kita. Kemudian mengandalkan heading dan subheading. Adanya poin ini dapat membantu konsumen atau pelanggan untuk memahami isi konten dan menemukan poin penting dalam waktu singkat. Memilih tema responsif. Nah, orang-orang ini akan lebih banyak mengakses Google dengan menggunakan smartphone daripada menggunakan PC atau laptop ya. Oleh sebab itu, kita harus pilih tema WordPress yang responsif atau mobile friendly. Tema tersebut membuat website tetap tampil cantik dalam perangkat smartphone.
sehingga pengguna tetap merasa nyaman ketika mengakses situs tanpa harus mengandalkan laptop, terutama apabila keperluan mendesak di mana perlu mencari informasi melalui smartphone atau handphone. Selanjutnya, cara optimasi SEO on page yaitu memasukkan outbound link. Tujuannya adalah supaya konsumen mengakui bahwa sumber referensi kita terpercaya. Jadi dalam konten kita itu perlu memasukkan link website lainnya yang bagus. Kemudian menambahkan gambar atau video. Gambar dan juga video ini membantu konsumen atau pelanggan ataupun pengunjung memahami isi konten terutama yang berkaitan dengan tutorial. Memanfaatkan internal link. Kita bisa memasukkan link artikel lain dalam konten, tapi link tersebut adalah konten lain namun relevan dengan konten utama. Dengan demikian, ketika pengunjung selesai membaca satu konten, mereka akan berpindah ke konten lain yang masih dalam website kita. Internal link juga berguna untuk membantu Google dalam memahami hubungan antar halaman website kita. Selanjutnya, cara mengoptimasi SEO on page yaitu menaikkan kecepatan website. Kecepatan website juga sangat mempengaruhi minat pengunjung. Jika web membutuhkan terlalu banyak waktu untuk menampilkan halaman, pengunjung bisa saja langsung keluar. Hal ini akan menyebabkan bisnis kita kesulitan ditempatkan oleh pihak Google di posisi yang baik. Oleh sebab itu, kita perlu menaikkan kecepatan hingga setidaknya berada di bawah 3 detik. Nah, itu dia teman-teman, SEO on page dan juga cara optimasi SEO on page. Teman-teman, selanjutnya kita memahami SEO off page. SEO off page berkaitan dengan usaha untuk membangun SEO dari luar website, berbeda dari jenis sebelumnya yang bekerja dari dalam. Jenis sebelumnya hanya berkaitan dengan konten di dalam website. Optimasi ini akan mendukung supaya SEO on page yang berfokus pada perbaikan faktor internal website kita. Untuk menerapkan teknik SEO off page dengan baik, kita harus menggunakan berbagai platform mulai dari website lain, media sosial hingga forum online. SEO on page dan juga SEO off page. Nah, kalau SEO on page ini menyebarkan LSI keyword, kemudian menerapkan image SEO, memasang internal link, memperhatikan meta tag. Sedangkan untuk SEO off page ini melakukan link building, meningkatkan engagement media sosial, kemudian mengoptimalkan lokal SEO dan memanfaatkan forum online. Pada intinya, optimasi SEO harus dilakukan secara internal dan eksternal melalui berbagai platform. Kenapa SEO off page penting? Karena SEO off page juga ikut menentukan penilaian ranking kita di Google. Google sendiri menggunakan banyak faktor untuk menilai suatu website yang meliputi faktor internal dan juga eksternal. Faktor tersebut kemudian dihitung dengan formula yang dimiliki Google dan tidak banyak dipublikasikan secara jelas. SEO off page juga bermanfaat untuk membangun kredibilitas website karena upaya SEO off page dilakukan di berbagai platform. Jika berhasil, website kita akan semakin sering ditemukan terutama pada niche market atau industri dengan target pasar dan konsumen yang lebih spesifik pada niche market yang relevan ya. Yang pada akhirnya kondisi ini akan meningkatkan kredibilitas kita di mata Google. Dengan begitu, kita akan lebih mudah mendapatkan ranking tinggi karena sudah dipercayai oleh pihak Google. Nah, bagaimana cara optimasi SEO off page? Yang pertama, kita harus menjalankan link building. Link building merupakan aktivitas untuk mendapatkan link dari website lain atau backlink. Backlink merupakan salah satu faktor utama penilaian Google karena banyaknya link dari berbagai website yang relevan menunjukkan bahwa website tersebut adalah sumber terpercaya. Kita harus memastikan bahwasanya backlinknya itu berkualitas. Maka dari itu, berikut ini beberapa teknik SEO page link building yang bisa kita coba. Yang pertama, link building dari konten. Kita harus membuat konten yang berkualitas seperti artikel panduan lengkap, infografis, hingga statistik. Dengan begitu, website lain akan menjadikan kita sebagai rujukan. Yang kedua, web blogging. Kita harus memposting artikel yang berkualitas di website lain yang di dalamnya terdapat backlink ke website kita. Kemudian, ego bait. Sebutkan nama orang atau brand di dalam artikel kita sehingga menarik orang tersebut untuk memberikan backlink. Langkah selanjutnya, broken link building. Bekerja sama dengan website lain untuk menggunakan konten kita sebagai pengganti konten lain yang mengalami broken link. Nah, teknik SEO page link building yang terakhir yaitu link reclamation. Mengklaim ulang backlink pada halaman website kita yang pernah mengalami error 404 dan sudah diperbaiki. Nah, faktor link building yang harus diperhatikan itu seperti apa saja? Yang pertama, kita harus memperhatikan domain authority dan page authority. Domain authority merupakan skor untuk memprediksi peluang ranking website di Google, sedangkan page authority merupakan skor yang menunjukkan peluang sebuah halaman website berada di peringkat atas Google. Keduanya mempunyai skala dari angka 1 sampai 100. Untuk mendapatkan backlink yang berkualitas, kita harus mencari website dengan domain authority dan page authority yang mirip dengan website kita. Nah, lebih baik lagi jika kita mencari website yang domain authority dan page authority-nya lebih tinggi dari website kita. Kita bisa mengecek domain authority dan page authority menggunakan tools atau Ahrefs. Nah, faktor link building yang harus diperhatikan yang kedua yaitu link do follow. Link do follow akan meminta Google mengikuti link tujuan dan pada akhirnya akan memperkuat nilai SEO website tujuan. Sebaliknya, link no follow akan meminta Google tidak mendeteksi link tersebut. Link jenis ini tidak bermanfaat untuk upaya SEO on page. Maksud saya, link jenis ini tidak bisa digunakan untuk upaya SEO off page kita. Nah, tetapi kita beruntung, secara default link akan otomatis diatur sebagai do follow. Untuk memastikan backlink kita bermanfaat, kita bisa mengeceknya menggunakan ekstensi Google Chrome no follow. Yang ketiga, anchor text adalah potongan teks berisi link yang akan mengarahkan pengunjung ke halaman lain. Anchor text dapat membantu Google memahami konteks informasi website atau halaman yang dituju. Dengan kata lain, anchor text ini berfungsi untuk sebuah backlink
yang baik akan berisi kata kunci sesuai dengan target kita. Kemudian relevansi itu ketika kita berusaha untuk melakukan link building pada website yang masih satu niche dengan kita. Sebab backlink dari website dengan niche sama mempunyai nilai lebih di mata Google. Kemudian untuk traffic, yang terakhir ini kita dari traffic, bila backlink kita berasal dari website dengan traffic tinggi, kemungkinan link kita diklik juga semakin besar. Untuk melihat perkiraan traffic dari sebuah website, kita bisa menggunakan tools seperti Ubersuggest. Nah, yang kedua cara optimasi SEO page yaitu dengan tingkatkan EAT. EAT adalah singkatan dari expertise, autoritativeness, dan trustworthiness. EAT merupakan salah satu indikator kualitas sebuah website sesuai dengan Search Quality Evaluator. Dengan EAT, Google tahu bagaimana harus mematchday suatu website. Yang artinya, Google bisa memastikan bahwa hasil pencarian yang ditampilkan adalah yang terbaik dan paling akurat. EAT ini termasuk faktor SEO page yang penting, karena Google semakin gencar memerangi hoax atau kesalahan informasi di hasil pencarian, terutama di bidang kesehatan karena bisa berakibat fatal. Selain itu, memberikan hasil yang cepat dan akurat merupakan nilai jual utama Google. Bila Google tidak bisa memenuhinya, tentu orang akan meninggalkannya dan beralih ke mesin pencari lainnya. Yang ketiga, kita harus perhatikan local SEO. Local SEO adalah metode untuk menampilkan bisnis kita di pencarian lokal Google. Contohnya seperti ketika kita mencari restoran terdekat misalnya, dan di situ kita akan mencari, di bawahnya itu akan tampil hasil nama-nama dari restoran terdekat itu yang ada nanti di halaman paling atas. Strategi SEO ini mempermudah pelanggan menemukan bisnis kita karena menampilkan nama bisnis lengkap dengan alamat dan kontaknya. Selain itu, local SEO juga memungkinkan pengunjung memberikan rating pada pelayanan dan produk bisnis kita. Dengan indikator tersebut, Google akan yakin untuk merekomendasikan bisnis kita ke lebih banyak orang. Maka kita pun akan mendapatkan lebih banyak pengunjung. Selanjutnya, untuk optimasi SEO page, yaitu dengan tingkatkan engagement di media sosial. Menurut riset, semakin tinggi engagement rate pada post tersebut, semakin tinggi pula ranking kita di Google. Mengapa demikian? Karena ketika audiens menganggap konten tersebut menarik dan bermanfaat, engagement untuk konten tersebut akan tinggi. Aktivitas engagement tersebut akan tercatat di algoritma media sosial dan terus mendorong konten kita dipromosikan ke pengguna lainnya. Contohnya melalui feed. Hal tersebut tentu akan meningkatkan popularitas website kita, yang efeknya kita berpeluang untuk mendapatkan backlink, brand mention, hingga review. Untuk meningkatkan engagement, kita bisa melakukan beberapa tips seperti membuat konten yang berkualitas, memposting di jam yang tepat, dan menggunakan hashtag yang relevan. Poin terakhir untuk optimasi SEO page yaitu kita harus memanfaatkan forum online. Nah, di manfaatkan forum online ini kita dipastikan harus memberikan link yang relevan dengan pembahasan di forum. Selain itu, kita harus aktif menjawab pertanyaan dan membuat post yang mengangkat isu terbaru tanpa melulu fokus pada penempatan link. Dengan begitu, kita akan dilihat sebagai ahli oleh anggota forum. Tentunya, hal ini juga berefek positif pada popularitas website dan bisa jadi mereka akan memberikan backlink ke website kita juga. Nah, forum online yang bisa kita gunakan yaitu Kaskus, kemudian Quora, dan forum Niaga Hoster. Kesimpulannya adalah ketika kita mengelola website terutama berkaitan dengan bisnis, kita harus wajib memahami SEO ya, baik itu SEO on page maupun SEO off page. Dengan demikian, kita dapat memaksimalkan potensi tercapainya tujuan bisnis kita. Teman-teman, sebelumnya saya sudah melakukan riset pasar menggunakan Google Trends, dan yang kedua kita akan melakukan riset pasar menggunakan Ubersuggest. Sebenarnya cara mencari keyword ini dapat menggunakan keywordtool.io, tetapi saya rasa tidak perlu dibahas semua karena saya sudah membuatkan video tutorial bagaimana cara memakai keywordtool.io pada video tutorial saya. Jadi saya akan menggunakan Ubersuggest sebagai cara mencari keyword. Nah, teman-teman, ini adalah awal dari Ubersuggest. Kalian bisa mencari Ubersuggest ini di Chrome dengan mengetikkan Ubersuggest. Nah, Ubersuggest adalah online tool yang membantu pencarian ide kata kunci populer untuk mengembangkan strategi konten marketing. Ubersuggest ini dibuat oleh Neil Patel, seorang pakar digital marketing dan SEO terkenal. Ubersuggest ini dapat kita gunakan untuk mendapatkan informasi seperti rank tracking atau melacak perintah website untuk itu set audio atau gambaran mengenai aspek SEO website, kemudian keyword overview atau gambaran mengenai keyword tertentu yang diinput, kemudian keyword idea atau ide kata kunci yang masih relevan dengan pencarian, dan konten idea atau ide konten dari situs lain yang berkaitan dengan keyword tertentu. Nah, di Ubersuggest ini terdapat beberapa fitur. Yang pertama, fitur untuk mengoptimasi website seperti SEO analisis atau Ubersuggest dan backlink checker. Nah, manfaat dari Ubersuggest ini adalah dapat membantu kita dalam menganalisa statistik domain website kita dalam kompetitor. Kita juga dapat mengetahui bagaimana performa website mulai dari lalu lintas traffic yang masuk, organic keyword yang dimiliki, hingga backlink yang mengarah ke situs benar. Di sini kita akan mencari kata kunci untuk melakukan riset keyword. Misalkan di sini saya akan mencari keyword cara menambah tinggi badan. Di sini kita atur terlebih dahulu United States-nya menjadi Indonesia. Kemudian search. Nah, teman-teman, ini dia hasil dari pencarian
keyword di Google Searches dengan keyword yang saya cari adalah cara menambah tinggi badan. Di sini kita akan menemukan beberapa istilah seperti search volume atau SP. SP ini adalah pencarian untuk kata kunci tertentu dalam periode sebulan terakhir. Di contoh, keyword yang saya tulis tadi memiliki SV 18.100 yang berarti cukup besar untuk dibuat konten. Kemudian di sini ada SEO difficulty atau SD. SD ini adalah tingkat persaingan organik untuk keyword tertentu. Semakin besar angka, maka akan semakin sulit kompetisinya. Kemudian di sini ada paid difficulty atau PD. PD ini adalah tingkat persaingan berbayar untuk keyword tertentu. Dan jika semakin besar angkanya, maka semakin sulit kompetisinya. PD 49 berarti tingkat kompetisi berbayar untuk keyword tersebut tinggi. Nah, di sini juga ada istilah cost per click atau CPC. CPC ini adalah kisaran harga per klik yang perlu dibayar ke Google untuk mengiklankan produk. Pada contoh, CPC-nya ini 708,03 adalah kisaran harga yang harus dibayar untuk setiap klik iklan. Teman-teman, di sini juga ada keyword idea. Nah, di keyword idea ini kita dapat melihat daftar kata kunci yang disarankan untuk keyword kita. Nah, ini ya teman-teman keyword idenya. Kemudian di sini ada beberapa website yang berkaitan dengan cara menambah tinggi badan. Oke teman-teman, mungkin seperti ini ya cara mencari kata kunci menggunakan Google Searches. Sekian video tutorial yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk banyak orang. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemaparan video tutorial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.